Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Peggy Rade Riri Masih. Mari kita menghadap Tuhan dengan memuji dari hidung jemaat. Kami persilakan jemaat yang diberkati untuk berdiri menghadap Allah. Yang kasih setianya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats Alkitab yang menuntun kita di dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 20, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu." Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Surgawi, yang kami sapa melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, dimuliakanlah nama-Mu. Hari ini kami umat-Mu datang bersembah sujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus, untuk memuji serta memuliakan nama dan karya-Mu yang besar,
serta agung dalam kehidupan kami. Tuhan telah menggerakkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga saat ini kami telah berhimpun dan siap beribadah kepadamu. Roh Kudus juga telah mengingatkan dan menyadarkan kami akan segala kesalahan dan ketidaksetiaan yang kami lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia pada waktu lalu dan hari ini. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini kami memohon pengasihan Tuhan yang memberi pengampunan dan pembaruan atas kehidupan kami. Sebab hanya dengan pengampunan dan pembaruan-Mu saja, maka kami layak beribadah kepadamu, sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik, mulai dari awal hingga akhirnya, dan menjadi persembahan kami yang berkenan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pembacaan Alkitab dan perenungan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami datang dan kami memohon kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, khususnya di saat kami membaca Alkitab. Karena kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kami. Jikalau Roh Kudus tidak menolong kami tidak akan mampu mengerti apalagi melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami agar kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati, pikiran, dan seluruh panca indera kami. Sehingga kami menerima dengan sukacita firman Tuhan dalam kehidupan kami dan dengan sukarela melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Imamat 25 ayat yang pertama sampai dengan 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan
buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, serta ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang dapat kita pelajari, kita hayati lewat pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengajaran tentang Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Sabat dalam konteks orang Yahudi itu berbeda dengan Sabat dalam konteks kita orang Kristen hari ini. Sabat adalah hari perhentian. Kalau kita melihat dalam kisah penciptaan, pada hari yang ketujuh, itu hari yang terakhir, Tuhan berhenti dari seluruh pekerjaannya menciptakan dan beristirahat serta menguduskan hari itu. Lalu itu menjadi ajaran yang diterapkan di dalam kehidupan orang Yahudi. Pada setiap hari ketujuh, hari Sabat, mereka beristirahat. Itu menjadi aturan dalam hukum Taurat. Maka itu adalah hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pada hari itu mereka menguduskannya, mengkhususkannya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan satu pekerjaan apapun selain datang kepada Tuhan. Itu yang berlaku di dalam kehidupan orang Yahudi. Tetapi kemudian pada saat Tuhan Yesus datang, hadir dan melayani di dalam dunia ini, Ia melakukan juga sebuah perubahan dalam memaknai Sabat. Yang pertama, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus Kristus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari ketiga itu adalah hari Minggu, bukan hari Sabtu atau bukan Sabat Yahudi. Ya, jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Yesus bangkit bukan pada hari Sabat Yahudi atau hari Sabtu. Tapi Yesus bangkit pada hari pertama dalam minggu itu. Yang kita kenal hari ini ya hari Minggu. Nah, Yesus bangkit pada hari Minggu. Maka sejak peristiwa kebangkitan Yesus itu, oleh orang Kristen, hari itu dipakai sebagai hari pengucapan syukur atas kebangkitan Kristus. Makanya sampai hari ini kita beribadah itu di hari Minggu karena kita mengucap syukur bahwa Yesus sudah bangkit
Artinya Yesus sudah mati buat kita semua, tetapi ia bangkit membuat kita memiliki keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi orang Kristen tidak lagi memperingati hari perhentian itu pada hari Sabtu. Hari perhentian yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan oleh orang Yahudi yang dilaksanakan pada hari Sabat atau hari Sabtu, orang Kristen merubahnya menjadi hari Minggu, di mana kita mengkhususkan hari itu untuk datang beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur atas karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Jadi bukan hanya berhenti dari segala tugas-tugas pekerjaan kita, tetapi di hari Minggu itu juga orang Kristen mengucap syukur atas kebangkitan Kristus. Jadi setiap minggu adalah pengucapan syukur kita atas karya Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak seperti orang Yahudi yang lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Kita masih bisa melakukan berbagai hal, walaupun kita berhenti melakukan berbagai pekerjaan. Karena kita juga melihat bagaimana Yesus mengkritisi orang Yahudi di dalam pemberlakuan hukum Taurat. Tuhan Yesus mengkritisi ketika murid-muridnya lapar dan mengambil buah pada hari Sabat, lalu orang Yahudi mempermasalahkan itu. Karena Tuhan ingin supaya hari Sabat itu diberlakukan dengan benar. Jadi jangan sampai hari Sabat itu kemudian diberhalakan, lalu manusia yang kelaparan itu tidak bisa makan karena tidak boleh melakukan apa-apa pada hari Sabat. Artinya bahwa Tuhan tetap ingin manusia peduli memperhatikan orang lain. Walaupun itu hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk memuliakan Tuhan, tetapi ketika hari itu berjumpa dengan orang yang lapar, dengan orang yang haus, maka kita perlu melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah makna Sabat bagi orang Kristen. Sehingga kita memperingati hari Sabat itu di hari Minggu. Supaya kita mengerti dan memahami bahwa itu sebuah ucapan syukur. Oleh karena itu jangan sampai kita mengabaikan hari itu. Walaupun Tuhan Yesus di dalam pengajarannya ia tidak memberlakukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tetapi kita juga jangan menganggap ini menjadi sebuah kebebasan untuk kita lalu di hari Minggu itu dengan alasan ini dan itu kita mengabaikan datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi memang kita tetap harus memelihara kehidupan bersama. Itu hal yang penting yang Tuhan ajarkan. Tetapi juga kita harus memperhatikan bahwa di hari Minggu kita harus memuliakan Tuhan. Setiap hari kita bisa memuliakan Tuhan, setiap hari kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tetapi hari Minggu itu adalah hari kudus. Kudus di sini artinya hari yang khusus. Hari yang dengan sengaja kita persiapkan seluruh hati, pikiran dan diri kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan umat Tuhan. Tapi sekarang ya karena pandemi COVID-19 kita berjumpa bukan di dalam ruang gereja, tetapi kita berjumpa di dalam ruang virtual. Tapi apakah Tuhan hadir atau tidak? Kita harus yakin dan percaya Tuhan hadir. Tuhan ada. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh dinding gereja. Tuhan tidak bisa kita sekat
dengan dinding gereja ini. Tuhan hadir dimanapun ia berkehendak hadir. Sehingga ketika hati, pikiran, diri kita sepenuhnya datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan menuntun kita. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat ruang-ruang virtual yang saat ini menjadi media kita untuk beribadah. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama. Mengingatkan kita kembali tentang makna hari Sabat. Jadi kalau kita bilang kita percaya Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka siapkanlah waktu kita untuk selalu ada dalam persekutuan ibadah di hari Minggu. Walaupun di hari-hari yang lain Bapak Ibu bisa, tetapi hari Minggu itu adalah hari yang khusus untuk kita, umat Tuhan, bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua, ibu bapak, yang kita lihat lewat bacaan firman Tuhan pada hari ini, bagaimana di dalam hari Sabat itu perintah Tuhan agar pada tahun ke-7 tanah harus beristirahat. Tidak boleh ditanam, tidak boleh dikelola sepanjang tahun ke-7 itu, tanah harus diistirahatkan. Lewat perintah Tuhan ini sesungguhnya Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel saat itu maupun kita hari ini bahwa kita harus memelihara kehidupan bersama. Kita sebagai manusia yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola bumi ini, kita tidak diperintahkan Tuhan untuk mengelolanya semau sesuka seturut kehendak kita. Tetapi kita harus mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Maka kita harus memperhatikan hal ini. Jadi ibu bapak, ketika tanah itu tidak dikelola, artinya kita memberi kesempatan kepada tanah itu untuk beristirahat juga. Untuk berhenti memberikan makan dan minum bagi tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Itu artinya kita harus peduli dengan tanah, kita harus peduli dengan tumbuh-tumbuhan, kita harus peduli dengan hewan-hewan, kita harus peduli dengan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Jadi panggilan kita bukan cuma mengelola, tetapi juga memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan ini. Sehingga bukan hanya kita saja yang bisa menikmati, tapi juga generasi-generasi selanjutnya dari kita itu juga dapat menikmati kehidupan yang baik di bumi yang Tuhan ciptakan ini. Dan ini juga panggilan memelihara ini menjadi tanggung jawab kita. Karena kitalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan akal budi. Jadi kita punya akal budi, punya hikmat untuk bagaimana mengelola alam ini dengan baik, mengelola alam ini supaya ada keseimbangan di dalamnya. Sehingga tidak menghancurkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya dikirimi di grup WA itu ada tulisan. Seseorang yang posting itu dia cerita bagaimana di saat pandemi COVID-19 ini, ya belakangan ini, orang berebutan oksigen. Tabung oksigen habis. Bahkan tempat-tempat isi ulang oksigen pun juga
penuh orang antri dengan tabung oksigen. Rumah sakit kekurangan oksigen. Bisa dibayangkan betapa kita membutuhkan oksigen. Betapa kita membutuhkan oksigen. Dan kalau kita sehat ini kita anggap biasa-biasa aja oksigen itu. Tapi bagi mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang tengah mengalami kesesakan, sangat membutuhkan oksigen. Bagaimana oksigen itu dihasilkan? Dia kan lewat tumbuh-tumbuhan hijau yang ada di sekeliling kita. Lewat tumbuh-tumbuhan itu yang menghasilkan, menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan, dan dia mengganti dengan mengeluarkan oksigen untuk kita. Tanpa kita sadari sebenarnya kita ini terhubung secara erat dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Berhubungan erat. Karena ketika tumbuhan tidak ada dan tidak menghasilkan oksigen, betapa mahalnya kita mau bernafas membutuhkan oksigen. Kalau kita hitung sekarang isi ulang oksigen itu berapa harganya, dan kita hitung coba sehari kalau kita bernafas, kita akan membutuhkan berapa tabung oksigen dalam satu hari. Bisa kita bayangkan berapa uang yang kita perlukan untuk hanya bernafas. Sekarang kita bernafas gratis, tidak bayar. Tuhan sudah sediakan dan Tuhan buat kita saling berinteraksi dengan ciptaan Tuhan lainnya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Maka hal ini lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa tanggung jawab kita bukan cuma mengelola, menghasilkan, mencari keuntungan dari alam ini. Tetapi kita juga harus memeliharanya, membangun keseimbangan hidup dengan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Agar kita bisa hidup dengan baik. Kita tidak perlu uang untuk membeli oksigen. Sekarang aja orang beli air minum saja sudah beli kan. 1 galon air itu kan kita beli berapa ribu. Itu air minum. Dalam 1 bulan kita sudah berapa membayar hanya untuk air minum. Karena bagaimana dengan pengelolaan air kita tidak paham. Tapi itu menunjukkan ya, air saja sudah kita beli. Ketika kita tidak memelihara sumber-sumber air dengan baik. Air tercemar, sampah plastik, sampah dari industri-industri dan sebagainya, sampah. Mencemari air kita sehingga kita sendiri rasa tidak berani mau minum dari air seperti itu. Tapi ulah siapa yang membuat itu kotor? Ulah manusia itu sendiri. Sehingga sekarang air harus beli. Jangan sampai oksigen pun kita harus beli. Karena Tuhan sebenarnya menyediakan itu gratis untuk kita. Tetapi karena pengelolaan kehidupan yang tidak bijaksana oleh kita sendiri, akhirnya kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelihara lingkungan kita. Kita jaga kebersihan lingkungan kita. Kita jaga pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kita. Ya memang kadang-kadang kalau daun keringnya sudah banyak, kita rasa kotor, ini bikin kotor, tebang aja, paving block, selesai masalah, selesai persoalan. Satu persoalan selesai, muncul persoalan yang lain. Jadi mari kita bijaksana dalam memelihara alam ciptaan Tuhan. Karena sesungguhnya kita membutuhkan
juga ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Hidup kita saling ketergantungan, kita saling membutuhkan, bukan saja dengan manusia, tapi juga dengan tumbuhan, hewan, udara, tanah, air, dan sebagainya. Dengan bijak kita memeliharanya, kita juga memelihara kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyambut berita firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ngampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena di kesempatan hari ini kami boleh kembali diingatkan lewat sabda firman Tuhan, bagaimana kami menyediakan waktu kami secara khusus di hari yang telah Tuhan khususkan buat kami untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kami memakainya dengan sebaik-baiknya, sehingga kami selalu tahu bahwa kami harus selalu mengkhususkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh mengabaikan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan kami. Lewat firman-Mu juga kami belajar, Tuhan ingatkan kami untuk memelihara kehidupan kami bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Memeliharanya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena dengan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, maka apa yang kami lakukan bukan saja memelihara kehidupan kami, tetapi juga akan mendatangkan kebaikan dan kedamaian serta kesejahteraan dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih juga pagi hari ini kami naikkan kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang kami lewati. Tuhan boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan, Tuhan boleh memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan boleh memberikan kepada kami kesehatan dan keselamatan, sehingga kami masih dapat menikmati kehidupan kami hingga hari ini. Di dalam kesempatan yang kami miliki saat ini Tuhan, kembali kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang juga bukan saja memiliki masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada masalah ekonomi, bahkan juga berdampak dalam berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan kami bersama. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon
Agar kiranya Tuhan memberkati kami, baik pemerintah maupun seluruh masyarakat. Agar kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan kami bersama ini. Khususnya bagi pemerintah yang dipercayakan kekuasaan untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara ini. Berilah hikmat bijaksana kepada mereka ya Tuhan, sehingga arahan, bimbingan, setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu boleh menolong kami seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menata kehidupan yang lebih baik. Terutama di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah upaya vaksinasi yang terus dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah, menyediakan vaksin yang dibutuhkan dan juga seluruh masyarakat menyediakan dirinya untuk mau menerima vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Kiranya dalam kerjasama yang baik, bangsa ini boleh segera keluar dari persoalan pandemi COVID-19 dan segera memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari masalah pandemi COVID-19 ini. Terutama persoalan kemiskinan, persoalan kesenjangan ekonomi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Agar kiranya Tuhan persoalan ini boleh dapat segera diatasi sehingga kesejahteraan bagi seluruh bangsa boleh tercipta di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan juga berkati. Secara khusus rencana besar dari GPIB untuk melaksanakan persidangan Sinode ke-21 di Surabaya pada tanggal 26 sampai 31 Oktober yang akan datang. Kami serahkan rencana ini yang masih terus-menerus digodok, agar kiranya dengan pertolongan Tuhan boleh dihasilkan hal yang terbaik bagi pelaksanaan persidangan sinode. Dan bukan saja baik untuk mengambil keputusan, tetapi juga baik dari sisi masalah kesehatan yang masih kami hadapi hingga saat ini. Kami serahkan majelis sinode bersama dengan seluruh panitia pelaksana di Surabaya, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Juga berkati seluruh jemaat-jemaat, agar kiranya juga diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk menopang dan terus mendukung pelaksanaan kegiatan persidangan Sinode 21 ini Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi kami para pelayan Tuhan, para presbiter, pengurus pelkat, komisi, panitia, BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, bahkan security. Berkatilah kami ya Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas kami setiap hari, tugas-tugas penata layanan ini, biarlah dengan sukacita kami boleh mengerjakannya dan mendatangkan kebaikan bagi penata layanan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, agar lewat pelayanan yang penuh dengan keterbatasan yang bisa dilaksanakan pada saat ini, jemaat-Mu tetap boleh memberikan topangan dukungan bagi pelaksanaan penata layanan yang ada dalam jemaat-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan, jemaat Tuhan, tiap pribadi, tiap keluarga. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh hadir menopang kehidupan mereka. Boleh menguatkan dan meneguhkan setiap keluarga menghadapi pandemi COVID-19. Menghadapi pekerjaan, menghadapi tugas dan tanggung jawab, menghadapi usaha-usaha yang mengalami banyak hambatan di tengah pandemi ini. Berkati tiap keluarga ya Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu tetap memenuhi kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit ataupun karena usia lanjut. Kami berdoa buat Bapak Soekarto, Saudara Daniel Ferry Tripranoto, Ibu Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Omarika Supali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timor Paidongan, Ibu Din Sardia Hartioso, Ibu Sri Rahayu, Bapak Agus Sono, Bapak Iap Rafael, Bapak Kristanto Seno Utomo, Bapak Andreas Joko Suranto, Bapak Didi Rinto Prihadi, Ibu Kartini, Ibu Titin Retno Setianingrum, Ibu Magdalena Bundaria, Ibu Yap Rafael yang dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu, Ibu Magdalena Bundaria yang dirawat di Rumah Sakit PKU. Juga
Saudari Deka Nata Pamungkas yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Gitu juga Bapak dan Ibu Rudi Setiawan yang dirawat di rumah, dan anak kekasih Adelia Shalom Manuela. Tuhan memberkati mereka yang tengah menjalani perawatan di rumah. Kiranya dengan kekuatan dari Tuhan, mereka boleh bersemangat dan tetap berpengharapan menghadapi kelemahan karena usia lanjut maupun kelemahan tubuh karena sakit. Dan dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Amos Adang, keluarga Bapak Mursito, keluarga Ibu Nur Paedongan, keluarga Bapak Agus Ismanaji, keluarga Bapak Andreas Burnama, keluarga Bapak Wiwi Dwi Kupmadi, dan keluarga Bapak Geri Agustio. Berkatilah keluarga-keluarga ini Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera serta berkat-berkat Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka, sehingga iman dan pengharapan mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan juga kepadamu perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Kiranya dalam kasih dan sayang Tuhan kami boleh melaksanakan itu semua. Tuhan senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan bagi kami. Doa-doa pribadi yang juga naik kepadamu di pagi hari ini kami serahkan semua bersama dengan doa kami ini, agar kiranya Bapa berkenan mendengar seruan doa kami, karena seluruh rangkaian doa ini kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu kita dasari firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 yang menyatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kolekta ibadah dan persembahan dapat diserahkan langsung di kantor gereja pada kotak yang telah disiapkan, atau transfer melalui rekening gereja yaitu di BNI. Untuk mengiringi persembahan kita angkat Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur.
Bapak Ibu, kami sambut untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari saya hantarkan. Ya Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai di dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, untuk warta jemaat akan kami sampaikan di dalam warta jemaat grup digital. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berdiri. Kita pulang kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita lakukan firman Tuhan di dalam seluruh karya kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita, dan terimalah berkat-Nya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.